Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, assalamualaikum wabarakatuh. Bunda. Saya ingin menyapa sahabat beriman. Semoga kita semua sehat selalu dan selamat datang kami ucapkan. Dan hari ini saya ingin berdiskusi mengenai praktisi perawatan jenazah, dan di mana kita semua selaku umat Islam wajib kita mengetahui bagaimana perawatan jenazah itu sendiri. Dan kami di sini mengundang Bunda Haja Iva untuk membahas mengenai perawatan jenazah. Dan di sini Bunda, saya ingin sekali mengetahui tentang perawatan jenazah, dan Bunda, apa sih motivasinya Bunda terjun ke praktisi perawatan jenazah itu sendiri? Mungkin Bunda bisa menjelaskan. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak Jannah sudah membersamai pada hari ini. Alhamdulillah, pada podcast kita hari ini akan mengupas tuntas tentang apa sih perawatan jenazah. Iya. Dan mungkin ada satu kalimat pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh banyak orang. Sejak kapan Bunda Iva itu sudah terjun di kegiatan untuk merawat jenazah? Alhamdulillahirobbilalamin, saya sendiri juga dengan naluri atau kata hati untuk bisa menjadi seorang perawat jenazah seperti ini mungkin butuh waktu dan tidak gampang ya. Jadi kalau boleh saya bercerita kisah atau pada saat awal pertama kali saya terjun di dunia merawat jenazah itu sudah saya lakukan sejak kecil, yaitu khususnya waktu usia SD. Awal kisahnya yaitu ketika ada tetangga dan sekaligus dia adalah kakak kelas saya di waktu SD, dan ini juga kisah ini sudah saya tuangkan dalam buku saya yaitu dengan judul Cinta Jenazah. Mudah-mudahan di tahun depan ini selesai ya, karena Masya memang Allah, amin. memang banyak terkendala waktu dan kesibukan. Nah, di sana saya kisahkan ketika itu kalau tidak salah saya kelas 3 atau kelas 4. Sedangkan kakak kelas saya itu kelas 6 SD. Kelas 6 dia sakit ya, jatuh sakit, demam berdarah kalau tidak salah, dan tipes ya. Baru 6 hari ternyata Allah ambil, meninggal dunia. Nah, itu diumumkan ketika kita sedang bersekolah. Jadi pulang sekolah kami berduyun-duyun ya, berbondong-bondong datang ke rumah kakak kelas itu. Dan ketika ambulan datang mengiringi jenazah ya, membawa jenazah begitu, anak-anak kecil otomatis takut ya. Nah, di sana entah saya timbul keberanian sendiri begitu. Lalu saya digandeng oleh nenek. Ini memori ya, mengulang memori masa lalu, sehingga apa yang saya rekam sampai sekarang masih bisa saya ceritakan. Nah, ketika itu banyak anak-anak kecil yang memang disuruh pergi oleh semua orang tua karena memang pada saat itu kita akan merawat jenazah. Ya. Hanya saya yang tetap istilahnya berani tetap menggandeng tangan nenek saya untuk ikut merawat jenazah, dan tidak ada ketakutan sama sekali. Kalau yang lain mungkin takut ya itu jenazah. Mungkin juga ada satu hal nih, tip dan trik oleh bunda-bunda sekalian, ketika kita memberikan edukasi kepada anak-anak tentang jenazah, jangan sekali-kali ditakut-takuti. Nah, ini ilmu juga ya. Jadi itu yang saya dapatkan oleh ibu dan nenek saya. Saya tidak ditakut-takuti. Kalau yang lain kan, jangan dekat-dekat. Itu jenazah, itu mayat dan lain sebagainya. Oh ya Bunda, pas masa ini kan Bunda menceritakan mulai sudah melihat, udah dilatih dari masa kecil. Masa kecilnya itu sudah dilatih untuk melihat, berinteraksi untuk juga, melihat dan jenazah, memegang bahkan begitu. Apa masa itu Bunda nggak berpikir bahwa ini bermanfaat nggak untuk kedepannya, atau mungkin sudah menerapkan untuk bahwa ini adalah penting masa yang akan datang, masa Bunda praktek? Karena seusia itu ya mungkin tidak sampai ke sana ya jalan pikiran saya. Cuman saya ada rasa penasaran. Ini kan
kakak kelas saya, terus tetangga saya yang setiap harinya kita sering bermain jual-jualan layaknya anak-anak seusia kami kan. Jadi pikiran saya ada rasa sedih pasti, rasa kehilangan pasti. Cuma pikiran saya saat itu adalah, ya Allah, ternyata ini bukan mimpi, beliau sudah dipanggil Allah duluan begitu. Sehingga pada saat masuk ruangan bilik untuk memandikan, itu saya ikut begitu. Jadi masih terngiang-ngiang memori saat itu. Bahkan banyak orang yang juga menyuruh saya pergi, hei anak kecil nggak usah ikut. Tapi karena nenek saya bilang nggak apa-apa, dia biar sama saya, ya akhirnya saya ikut serta. Tetapi saya tidak ikut memandikan dan lain sebagainya, cuma saya melihat. Berarti hanya melihat terus Ya betul, pas melihat tidak dewasa sampai ke di saat dikafani dan lain sebagainya. Tidak. Akhirnya mungkin melekat ya, Ya, melekat dan tidak ada rasa takut waktu itu. Ya. Sehingga hal itu terus menerus sampai remaja, sampai ketika sudah hijrah di Bali dan alhamdulillah sudah terjun di masyarakat pada usia yang masih terbilang muda ya, usia 25-an. Waktu itu sudah terbiasa untuk merawat jenazah karena seperti yang kita ketahui bersama, ibu-ibu muda, remaja, putri dan lain sebagainya otomatis dia tidak ambil bagian dalam hal perawatan jenazah. Nah, ini yang saya ingin gaungkan, yang saya ingin ajak ya, bahwasanya ada sisi lain dakwah kita. Karena kalau berbicara dakwah untuk wanita itu hanya terbatas ya dakwah ceramah, itu saja kan. Beda dengan laki-laki yang jalur dakwahnya itu luas, bisa menjadi imam, bisa menjadi muazin, bisa menjadi khotib dan lain sebagainya ya, di luar juga menjadi penceramah begitu. Tapi memang pondasinya sejak kecil. Jadi untuk itu setelah itu Bunda emang benar menindaklanjuti seperti apa yang saya lihat. Bunda kan pergi kemana-mana bahkan sampai ke luar negeri nih. Kemarin saya lihat di sosial media pemirsa, saya lihat Bunda Hajah ini sampai ke Singapura ya, sampai Singapura, Malaysia. Jadi sebelum terjun ke dunia praktis di jenazah ini, Bunda memang sebelumnya Bunda mendalami ilmu atau menggali ilmu atau kuliah mengambil jurusan itu memang gimana? Baik. Sebenarnya semua itu mengalir apa adanya ya, mengalir seperti air saja. Awalnya sejak saya tinggal di Bali, nah ini ada kisah juga. Alhamdulillah saya diterima baik oleh Bude Poko ya. Bude Poko itu adalah tokoh masyarakat praktisi jenazah juga. Beliau sudah sepuh. Nah, terima kasih Bude, ini ucapan terima kasih khusus buat Bude karena dengan beliau orangnya tegas dan beliau membuka jalan saya untuk bisa di jalur ini, karena tidak sembarangan ya perawat jenazah yang memang mau terjun di dunia ini, karena kita harus benar-benar sehat jasmani dan rohani, kuat dan tatak itu berani ya, karena keberanian itu penting. Karena kalau seandainya kita ada rasa takut untuk merawat jenazah, itu yang dikhawatirkan tidak terpenuhi hal-hal yang memang wajib dimiliki oleh perawat jenazah. Nah, akhirnya di usia sudah berkeluarga di Bali ya memang masih terbilang muda. Karena apa? Coba kita lihat di seluruh daerah ya di Indonesia baik di luar negeri. Saya yakin perawat jenazah itu jarang banget yang muda-muda. Umumnya kebanyakan itu sudah setengah tua atau bahkan sepuh ya. Bisa kita cek, bisa dilihat dia di daerah-daerahnya pasti usianya sudah mbah-mbah, nenek-nenek. Kalaupun enggak ya mungkin setengah tua lah, antara 40 tahun ke atas. Nah, saat itu saya diberikan peluang yang besar untuk ikut bergabung dan akhirnya saya terus belajar menggali ilmu baik otodidak maupun jam terbang saya, yaitu praktek langsung ketika ada kematian dan sampai saat ini. Sehingga kalau dibilang Masya Allah ya, menarik nih pemirsa, menarik banget. Jadi Bunda maaf saya memotong pembahasannya di sini kan. Berarti sudah berapa lama Bunda terjun ke dunia praktis ini perawatan jenazah nih? Kalau terjunnya sudah lama seperti yang saya ceritakan yang tadi, lama dan ya?
Akhirnya yang bisa langsung merawat itu ketika adik saya meninggal dunia, saya juga ikut langsung memandikan, lalu mengkafani sampai ayah saya sendiri pun, saya juga dan Ade Tolan, nenek juga. Dan sampai hijrah di Bali ya alhamdulillah sampai sekarang ketika ada kematian dan saya siap untuk Masya Allah. melaksanakan insyaallah saya. Jadi merinding nih Bunda. Kalau kita membicarakan tentang kematian dia merinding banget ya Allah semoga. Oke Bunda, selama Bunda terjun ke dunia perawatan jenazah, ada nggak hal-hal aneh yang mungkin kita kan selalu ngebayang-bayang kalau ada orang yang meninggal dunia terus kita memandikan, ngafani, bahkan sampai ada nggak hal-hal yang aneh yang mungkin Bunda temuin selama melakukan perawatan jenazah? Iya. Nah itu dia yang kepingin, karena mungkin dari Iya, baik, itu yang menarik banget ya. karena itu yang kita takutkan, terutama nih saya nih. Iya. Padahal emang itu harus wajib ya, muslim atau muslimah itu wajib kita rukun mengetahui. kifayah ya, Iya. rukun kifayah memang wajib. Jadi kita seharusnya, tapi terlalu ada yang muncul ya pertanyaan-pertanyaan Beberapa yang hal seperti ya. itu ya, seperti itu salah Baik, satunya ini itu. pertanyaan yang sering saya dapatkan ya, sering sekali di seluruh daerah ya kalau saya diundang untuk memberikan workshop perawatan jenazah dari ujung Indonesia sampai ke ujung lagi, pertanyaannya sama, Bun, pernah nggak terngiang-ngiang atau dimimpi-mimpikan atau dilihat-lihatin ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah dan doakan saja mudah-mudahan tidak pernah sama sekali ya Mbak ya. Mudah-mudahan semuanya itu kembali kepada Allah. Niat kita juga lillahi ta'ala, benar-benar mau merawat jenazah. Jadi ada adab sopan santun kita terhadap jenazah. Ketika kita mau memandikan jenazah, ketika kita mulai dari awal kita mengukur sebelum kita dimandikan untuk mengukur kain kafannya dan lain sebagainya, kita pamit dulu, permisi dulu terhadap keluarganya, kita mintakan nama lengkap dan bintinya. Lalu ketika mau memandikan kita berniat dan kita permisi dulu, Bu, begitu kan? Atau siapa ya, si Fulana, permisi. Insya Allah kami semua tim ini akan memandikan, merawat jenazah almarhumah ini ya. Jadi kami permisi, bismillah begitu. Jadi istilahnya kita kan tidak ada niatan jahat, malah kita mau membantu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai saat ini kami dilindungi sama Allah dan mudah-mudahan untuk seterusnya akan dilindungi oleh Allah. Amin. Tidak ditampak-tampakkan hal-hal yang aneh. Mungkin saya sering berseloroh nih, bercanda. Mungkin kalaupun ditampakkan mungkin beliau-beliaunya mau bilang terima kasih Bunda Iva sudah merawat saya. Sebentar ini pengalaman saya ya, salah satu pengalaman saya kan pernah ada yang meninggal. Ini saya dari Lombok ya, sahabat-sahabat beriman. Karena seringkali juga, tapi ada rada-rada takut. Seringkali ketika kita membantu untuk ngambilin air terus nyiramin air, yang biasanya kan tertutup matanya, depan tertutup, terus tiba-tiba pas di langsung mulai gini loh Bu. Jadi kalau misalkan Bunda misalnya nemuin kayak gitu seperti gimana anggapannya? Alhamdulillah nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Alhamdulillah hingga saat ini saya pribadi tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Dan jenazah-jenazah yang saya rawat itu mulai dari 0 hari ya, mulai dari bayi yang baru lahir sampai usia sudah 1 bulan. Jadi ngomong-ngomong nih Bunda, jadi profesi Bunda sekarang ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya Karena semua cetak ya kayak gitu. Alhamdulillah. Ini profesinya apa sih Bunda sebenarnya gitu? Sampai saat ini saya masih aktif mengajar selaku guru di Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Meliling Tabanan Bali. Dan alhamdulillah untuk praktis jenazah ini hanya ya kalau dibilang hanya kerja sampingan, sebenarnya ini tugas akhirat ya, tugas dari Allah tanpa SK, tanpa gaji ya, karena memang lillahi ta'ala. Nanti ganjarannya di akhirat Amin, ya, tabungan. amin. Ada ilmu yang paling mudah sedekah yang paling mudah itu adalah ilmu yang ikhlas diamalkan. Amin. Tabungan akhirat. Karena mungkin niat saya itu dalam hal ini ingin mensyiarkan kepada semua,
ayo ini ada ladang amal kita, ladang pahala kita melalui merawat jenazah, Oke. menjadi perawat jenazah. Iya. Jadi ada sisi lain lah, tidak harus hal-hal yang besar ya, tapi hal yang kecil dan sepele juga bisa Masya menjadi Allah. sebuah tabungan amal kita. Amal. Insya Allah begitu ya kalau Sedekah yang paling mudah adalah Iya. ilmu yang ditransfer ke yang membutuhkan. Iya. Habis menggali lalu langsung Sedekahkan. praktek juga ya, Oke. langsung praktek juga. tidak hanya praktek teori, Teori, tapi langsung praktek yang praktek paling juga. penting. Karena ketika kita sudah siap menjadi praktisi perawat jenazah, itu kita juga harus siap 24 jam, Mbak. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kita nggak tahu waktu, nggak harus nanti tunggu jam 7 pagi, tidak. Kalau mamanya ada yang meninggal jam 10 malam, jam 12 malam, ya kita harus siap digedor. Bun, terus tolong Bun gitu. Sehat selalu Amin, Bunda ya, amin, Masya amin. Allah. Oke. Usia Bunda sekarang berapa? Masih Sekarang masih aja masih alhamdulillah seneng ya, masih empat- senang mengamalkan ilmu. 45 tahun menjelang 46 tahun. Insya Allah. 46 tahun, Iya, wow. Insya Allah. Tapi masih kelihatan Bunda, kelihatan muda karena mungkin salah satu orang yang menuntut dan mengamalkan ilmu adalah apa namanya? Untuk kayak muda ya. Amin, amin, amin. Oke Bunda, terima kasih sharingnya pada pagi hari ini, dan saya ucapkan kepada sahabat beriman yang di luar maupun di sini maupun di sana maupun di mana-mana, kita akan tetap sharing bersama. Insya Allah kita akan tetap sharing bersama Bunda Hajah Iva, dan kita akan menggali lebih dalam ini tentang jenazah. Baik, ini hanya sekedar sharing, akan tetapi selanjutnya insya Allah kita akan mengadakan teori-teori sebelum praktik ya Bunda ya. Jadi kita harus mempelajari lebih dalam lagi tentang perawatan jenazah ini ya Bunda ya. Dan saya Mungkin juga ada hal yang nantinya ingin Iya, ditanyakan, iya, bisa oke. melalui kolom komentar, Kolom komentar. silahkan. Heeh. Apa saja yang ingin kami bicarakan, nanti kami tampilkan. Karena masih banyak ya, Iya, banyak part-part sekali. atau bagian-bagian yang harus Iya, Bunda betul, ceritakan. betul. Umumnya ya tentang bagaimana Iya. merawat jenazah Apa yang itu baik. jenazah? Iya, terus Heeh. mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin agak menarik juga, karena kan kondisi jenazah itu semuanya tidak sama ya. Iya, betul. Tetapi Jadi kita kita berharapnya harus- yang jenazah yang normal-normal Iya. atau wajar-wajar saja ketika meninggal dunia. Namun di luar itu pasti ada beberapa kondisi-kondisi jenazah yang memang membutuhkan Oke. waktu, membutuhkan tenaga yang lebih ya. Atau mungkin juga Mbak Jana akan bertanya gimana Bu kalau kondisi jenazah pembunuhan, jenazah COVID ya, Iya. atau yang lain lah, yang hal-hal yang memang kejadian luar biasa. Dan juga mungkin ada pertanyaan juga durasi atau berapa lama Iya, oke. saat merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, begitu kan. Nanti kita bahas di part berikutnya insya Allah. Oke, terima kasih Bunda untuk kesempatan waktu hari ini, dan Sama-sama. jangan lupa subscribe, like, and share di channel YouTube kami di Transfer Ilmu, dan bisa juga di Dinda Prabu Update. Dan saya Bayi Janatun Adenin atau Dinda Prabu Update mengucapkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.